Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, salam kenal, Jasra Putra dari Komisi Perlindungan Indonesia. Oke, ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kepada Bapak Jasra Putra sudah bisa bergabung di webinar kami dan juga orang tua murid yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam webinar hari ini. Saya, Deborah, dengan senang hati akan memandu jalannya acara ini. Webinar ini diadakan oleh sekolah kami bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan tujuan memberikan wawasan yang mendalam kepada orang tua dan guru mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak, terutama di usia dini. Kami ingin memastikan bahwa para orang tua dan juga guru memahami tanda-tanda awal kekerasan, mengetahui langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk melindungi anak-anak, serta menciptakan lingkungan yang aman dan juga mendukung bagi tumbuh kembang mereka. Hari ini kita sangat beruntung Bapak Ibu karena akan mendengar langsung dari Bapak Dr. Jasra Putra, MPD, Wakil Ketua dari KPAI periode 2022 sampai 2027 yang akan membagikan ilmu dan pengalaman berharga dalam melindungi anak-anak dari kekerasan. Bagi Bapak Ibu nanti yang mungkin memiliki pertanyaan, silakan menuliskan di kolom chat. Nanti kalau kami masih ada waktu, kami akan membacakan 1 sampai 2 pertanyaan saat pemaparan selesai. Maka dari itu, Bapak Ibu, untuk memulai, mari kita simak pemaparan dari Bapak Jasra Putra. Waktu dan layar saya persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Bu Deborah selaku moderator dan juga Kepala TK Bingkel The Star ya. Eh, Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, eh, saya eh, terima kasih atas undangannya, Ibu Deborah dan Bapak Ibu eh, guru TK Twinkle Stars ya, yang hadir pada pagi hari ini. Eh, saya mengambil topik dalam diskusi kita pada pagi hari ini adalah bagaimana mewujudkan generasi kuat, hebat, dan sehat tanpa kekerasan. Saya kira ini tentu menjadi cita-cita kita bersama dalam mendidik, mendampingi, dan termasuk juga menumbuh kembangkan anak-anak kita terutama di lembaga pendidikan, baik itu secara formal ya tentu berada di TK, tapi secara informal tentu berada di keluarga, yang saya kira termasuk juga masyarakat ya, tiga komponen sistem ini menjadi kunci untuk mewujudkan ya bagaimana menjadi generasi yang hebat, generasi yang kuat dan tentu sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sedikit perkenalan tentang KPAI bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini dibentuk atas Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ada 7 tugas, di antaranya ada melakukan pengawasan terkait pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, kemudian memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan pelindungan anak, kemudian mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. Kita hampir 15 kasus lebih kurang ya, data-data yang kita dapatkan setiap hari di seluruh Indonesia gitu ya, baik yang datang langsung ke KPAI maupun melalui WhatsApp atau media sosial KPAI. Kemudian kita juga melakukan mediasi atau sengketa pelanggaran hak anak, di mana pasca pandemi ini eh, anak
korban perceraian cukup tinggi dan dari perceraian itu berdampak kepada eh, perebutan hak asuh, kemudian juga terjadi penelantaran terhadap anak dan pengabaian hak-hak anak. Dan kita hampir 100 kasus per tahun melakukan mediasi terkait sengketa yang di mana dampak perceraian tersebut. Kemudian yang kelima, menerima dan melakukan atau melakukan telaah atas aduan masyarakat yang disampaikan atau yang dilaporkan kepada Komisi Pelindungan Indonesia. Kemudian juga melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang pelindungan anak, yaitu saya kira termasuk juga TK, bagian dari atau PAUD, bagian dari lembaga pelindungan anak yang berfungsi untuk memastikan hak anak atas pendidikan. Kemudian yang ketujuh itu memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini. Karena banyak kasus pelindungan anak di mana pelakunya adalah orang terdekat, pelakunya adalah ibunya, bapaknya, tetangga, atau mungkin di sekolah, temannya, atau mungkin guru gitu ya. Kadangkala enggan untuk melaporkan, kadangkala ada relasi kuasa yang tidak seimbang. Maka kalau KPAI mengetahui, tentu kami akan berkoordinasi dengan aparat hukum untuk mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Anak. Nah, kemudian kita juga dimandatkan terkait Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, di mana di undang-undang ini semangatnya adalah penjara adalah pilihan terakhir bagi anak. Karena banyak penelitian, penjara tidak membuat atau menjadikan anak lebih baik gitu ya, bahkan lebih buruk dan bahkan berpotensi untuk melakukan tindak pidana yang berulang. Maka kalau Bapak Ibu melihat kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum, pasti hukumannya tidak sama dengan orang dewasa, bahkan separuh dari orang dewasa. Dan bahkan jika keluarga bersepakat untuk melakukan perdamaian, maka restorasi justice atau diversi itu bisa dilakukan oleh aparat hukum bersama keluarga, baik keluarga korban maupun keluarga pelaku. Yang terbaru diamandatkan ke kita adalah Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Bahwa undang-undang ini sangat heroik sekali ketika waktu disahkan dan semangatnya sangat luar biasa dan perspektif korban sangat luar biasa dengan undang-undang ini. Maka KPAI bersama 4 lembaga HAM, Komnas HAM, kemudian KPAI, Komnas Perempuan, dan Komisi Nasional Disabilitas diminta oleh undang-undang ini untuk melakukan pemantauan, baik pemantauan terkait anak korban, kemudian pemantauan terkait tempat rehabilitasinya, pemantauan terkait penegakan hukum, pemantauan terkait banyak hal yang terkait tentu hak-hak anak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pengen tes dulu nih, Bu Deborah. Eh, Kira-kira dari A sampai huruf H yang bukan usia anak, kira-kira yang mana gitu ya? Ini apa Miss Gita atau Miss Wulan? Mungkin bisa menyampaikan gitu ya, dari A sampai huruf H ini yang bukan usia anak yang mana? Silakan. Oke, ya mungkin dari Bapak Ibu ada yang Pak Ibu bisa ada. Oh ini ya, silakan. menjawab. Ibu Wulan mungkin? Bu Wulan, silakan Bu Wulan. Oke, menurut saya Ya, dari ke beberapa gambar ini yang merupakan bukan usia anak. Yang pertama jelas Wati 15 tahun sudah Wati Wati enggak deh 15 kayaknya tahun sudah menikah. sudah menikah. Tapi Wati Hmm, ini meskipun sudah menikah dia masih belum bisa dikatakan sebagai orang dewasa karena kan hmm, di bawah 18 tahun. Mungkin oke. menurut saya yang AD 20 tahun, Ketua Karang Hmm, Taruna, dan juga oke. ASI 18 tahun buruh tani. Hmm. Seperti itu. C. Jadi ada berapa orang? 3 orang, 2 orang, Bu Wulan, Miss Wulan. Dua. Dua, Pak. Dua ya. Jadi Ade 20 tahun Ketua Ya. Karang Taruna, kemudian
Asih Asih 18 tahun guru 14 tani. tahun buruh tani. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang lain dari orang tua murid? Kalau Miss Wulan guru ya, Bu Deborah ya? Orang tua murid, Pak. Oh, orang tua murid. Oh ya, maaf. Iya. Ada yang laki-laki orang tua muridnya yang hadir? Iya, mungkin ada bapak-bapak Biasanya yang sesi mau. parenting ini banyak ibu-ibu ini yang hadir ini. Ada yang lain berpendapat yang berbeda dengan Ibu Wulan? Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bu Wulan. Jadi benar ya, kalau kita lihat definisi di Undang-Undang Perlindungan Anak, ya yang disebut anak itu adalah usia 0 ya sampai 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan gitu ya. Nah, saya kira kalau kita lihat gambar tadi, hanya dua orang ya dari sisi usia, ada Ade, kemudian ada Asih. Tapi Wati ya walaupun sudah memiliki anak ya tetap masuk usia anak gitu ya. Maka hak-haknya harus diberikan baik atas hak atas pendidikan gitu ya, kemudian hak kesehatan, kemudian termasuk juga hak memastikan dari sisi perlindungan lainnya gitu ya. Nah, Edi misalnya walaupun dia supir angkot usia 17 tahun karena masih atau belum 18 tahun maka tetap usia anak. Nah, jadi Bapak Ibu usia anak itu memang cukup banyak ya populasinya, sepertiga dari jumlah penduduk dan yang paling banyak sebetulnya ada Gen Z gitu ya, kemudian ada milenial gitu ya, dari data kita dan oleh sebab itu saya kira ini tentu tidak boleh diabaikan ya. Mereka sama haknya seperti kita orang dewasa, mereka sama haknya seperti kehidupan kita di orang dewasa, namun tentu pendekatannya saja yang berbeda ya ketika dia berada di TK ya tentu melalui layanan pendidikan taman kanak-kanak ya sesuai dengan kurikulum yang sudah dibangun. Nah, Bapak Ibu, ini definisi perlindungan anak banyak yang bertanya apa sih perlindungan anak tersebut gitu ya. Tentu termasuk juga TK dan termasuk kita orang tua dan masyarakat bagaimana memastikan jaminan ya. Jaminan atau apa insuran ya bagi lembaga atau bagi keluarga, bagi masyarakat memastikan hak-hak anak dapat hidup ya. Nah, saya kira eh, apa hak hidup ini apa di dalam situasi pandemi mungkin banyak anak-anak kita yang karena sakit, meninggal dan seterusnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan pasca pandemi ini hak hidup ini menjadi apa hal yang menjadi perhatian negara dan bahkan negara juga mengurangi atau mengintervensi terkait bagaimana memastikan apa kematian ibu dan anak itu berkurang gitu ya. Nah, saya kira upaya-upaya ini sangat luar biasa dan termasuk juga peran-peran masyarakat ya, termasuk juga TK. Nah, kemudian terkait tumbuh dan kembang ya saya kira ini menjadi apa? Menjadi hal penting ya, menjadi perhatian kita apalagi di hulu kita mengalami situasi keluarga yang stunting, tapi di hilir kita mengalami situasi keluarga yang overweight gitu ya, mengalami anak-anak kita yang obesitas, yang dimana dalam survei kesehatan Indonesia obesitas itu meningkat ya, misalnya di Jogja itu di angka 60%, Jawa Tengah gitu ya. Nah, saya kira tentu ini satu sisi yang harus kita kendalikan gitu ya, terutama bagaimana mengendalikan makanan ya. Ada dua hal ya, makanan dan pola hidup gitu ya anak-anak kita, terutama manisan, kemudian lemak, gula gitu ya, yang dimana hari ini konsumsi anak-anak kita dengan mungkin konsumsi 500 minumannya pewarna Rp500, Rp1.000 ya, tapi sangat luar biasa gitu. Pewarnanya tidak ada komposisi, tidak ada penjelasan tentang gizi seimbang dan seterusnya. Saya kira TK termasuk juga ibu bapak memastikan anak-anak kita tumbuh dan berkembang secara baik gitu ya, sesuai dengan periode usianya. Dan yang terpenting juga di samping itu bagaimana membangun partisipasi gitu ya. Nah, saya kira partisipasi ini bisa dibangun di tingkat keluarga, diskusi dan dialog terus dibangun gitu ya di tingkat keluarga. Misalnya ketika anak-anak pulang sekolah,
kita bertanya, nak, bagaimana pertemanan di sekolah, nak, bagaimana komunikasi dengan Ibu Deborah, kemudian guru-guru yang lain gitu ya, apa yang arahan-arahan dan seterusnya. Saya kira ini harus dibangun kuat gitu ya, sehingga partisipasi anak kita ini tidak dihilangkan ya, karena ini adalah bagian hak anak dan seluruh dunia yang meratifikasi konvensi hak anak membangun partisipasi ini, dan bahkan kita sudah menyiapkan yang namanya forum anak, mulai dari nasional sampai level kelurahan, yang kemarin di tingkat nasional misalnya menyampaikan suaranya di Hari Anak Nasional di Papua, dan ada 5 suara anak yang saya kira ini adalah bentuk partisipasi anak kepada pengambil kebijakan yang harus kita dengar ya. Maka Bu Deborah, saya kira guru-guru ini harus dilatih bagaimana membangun partisipasi anak-anak kita ya. Kuncinya satu, dialog gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana komunikasi secara baik dengan anak. Kemudian yang ketiga, apa eh, bagaimana menguatkan ya peran-peran orang tua. Nah, sehingga terkait kekerasan dan diskriminasi ini bisa kita hindarkan gitu ya. Jadi di aspek anaknya kita kuatkan gitu ya, di aspek anaknya kita bangun partisipasinya, di aspek anaknya bahkan bagaimana memotong mata rantai kekerasan gitu ya, dan di aspek anaknya juga memberikan informasi gitu ya. Sehingga celah-celah terkait potensi kekerasan, terkait celah-celah mungkin ada pihak lain yang karena predator anak itu kan cukup banyak ya, baik berada di media sosial maupun berada di media nyata gitu ya. Nah, oleh sebab itu tujuan kita adalah membangun partisipasi, membangun tumbuh kembang anak ya, agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini prinsip hak anak yang bersama-sama kita bangun, dan ini merupakan turunan dari Konvensi Hak Anak yang kita ratifikasi di tahun 1990, dan seluruh dunia memakai 4 prinsip ini. Yang pertama adalah prinsip non-diskriminasi gitu ya. Jadi di lembaga layanan termasuk TK, SD, dan SMP dan seterusnya gitu ya, tentu harus dipastikan setiap anak tidak boleh karena alasan agama, alasan suku, alasan etnik gitu ya, kemudian alasan karena beda kelahiran dan seterusnya, lalu kita membedakan layanan ya, atau karena disabilitas gitu misalnya kita mengabaikan layanannya. Nah, saya kira ini adalah tentu prinsip yang harus kita bangun, dan termasuk juga dengan orang tua. Tidak boleh karena ini adalah kakak tertua, karena nomor 2 dan anak nomor 3 dan seterusnya, lalu kita membedakan kasih sayangnya gitu ya. Nah, kita berharap prinsip ini harus dipegang teguh oleh guru, oleh orang tua, oleh siapapun yang itu berinteraksi dengan anak. Nah, yang kedua adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak gitu ya. Nah, selama ini banyak orang dewasa menyusun program, membuat kegiatan, sangat kecil bertanya kepada anak. Sangat kurang berkonsultasi dengan anak. Apakah kegiatan itu menyenangkan untuk anak kita atau tidak gitu ya. Dan jangan itu di pemerintahan juga sama gitu ya. Ada forum-forum yang namanya Musrengbang Desa, Musrengbang Kecamatan, dan sampai nasional. Memang forum anak sudah diundang secara formal, diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, tapi pertanyaannya adalah seberapa banyak pendapat itu bisa diakomodir dan bisa dijalankan gitu. Nah, ini tentu pertanyaan besar. Termasuk juga di kita, di keluarga gitu misalnya, ketika kita mengambil satu keputusan gitu ya, misalnya sekolah gitu ya, eh, sangat jarang sangat sedikit orang tua bertanya dan berdiskusi dengan anak gitu ya. Nah, padahal yang menjalankan sekolah atau pendidikan itu anak itu sendiri gitu ya. Sehingga banyak kita lihat anak-anak kita yang pada akhirnya tidak melanjutkan sekolah dengan selesai, atau mungkin berpindah-pindah ke sekolah karena lingkungan pendidikan yang belum mendukung untuk tumbuh kembang anak kita. Jadi kepentingan terbaik bagi anak ini tentu menjadi penting, menjadi prinsip yang harus kita jalankan gitu ya, apalagi itu menyangkut tentang diri anak sendiri gitu ya, yang harus menjadi pertimbangan utama kita. Nah, kemudian prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak, saya kira ini adalah hak yang melekat ya. Hak hidup itu kan hak yang
tidak boleh satu orang pun yang mengambilnya kecuali Tuhan gitu ya. Nah, maka hak hidup ini tentu sama dengan kita, dengan orang dewasa gitu ya, dan termasuk juga perkembangannya yang tentu harus dijaga, harus dipastikan gitu ya, dan termasuk juga bagaimana memastikan gizinya, nutrisinya yang seimbang dan seterusnya. Nah, saya kira program TK ya tentu terkait pengukuran gizi, kemudian nutrisi dan seterusnya mungkin cukup banyak dilakukan gitu ya, bekerja sama dengan Posyandu atau Puskesmas gitu ya. Yang saya kira ini adalah upaya kita untuk memastikan bagaimana kelangsungan hidup dan perkembangan anak-anak kita tumbuh dengan sesuai dengan periode usianya. Nah, kemudian ini yang saya sampaikan tadi yaitu prinsip penghargaan terhadap pendapat anak gitu ya. Jadi kuncinya ada dialog. Memang secara hierarki kita adalah orang tua, secara di sekolah kita adalah guru gitu ya. Tapi ketika kita berteman dengan anak, berkomunikasi dengan anak, saya kira pendapat mereka selaku manusia yang memiliki hak untuk berpendapat ya tentu harus dibangun dialog secara baik. Dengan dialog ini tentu eh, dia terbiasa menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan musyawarah, dengan dialog yang kita bangun tentu kekritisan pikiran anak-anak kita tumbuh gitu ya. Dengan dialog yang baik kita bangun, kita berharap tentu ke depan atau kelak dia akan bisa membangun demokrasi bangsa ini yang tentu menjadi harapan kita agar anak-anak mengisi ruang-ruang kebangsaan ke depan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini komponen sistem yang harus kita kuatkan dalam isu perlindungan anak kita. Pertama, tentu ada orang tua dan wali yang terdekat dengan anak. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu disebutkan bahwa orang tua dan wali bertugas memastikan melindungi anak, mencegah terjadinya pernikahan usia anak, kemudian menanamkan pendidikan karakter di keluarga, kemudian memastikan bagaimana tumbuh kembangnya secara baik gitu ya. Namun Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini situasi keluarga kita sangat beragam gitu, pengasuhan itu sangat beragam. Dan keberagaman itu ini menjadi tantangan yang tidak mudah bagi kita, termasuk juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia, di mana ada situasi keluarga yang apa yang dengan pendidikan yang belum setinggi kita yang ada di dalam Zoom ini, ada keluarga yang mungkin situasi ekonomi yang belum seperti apa yang kita harapkan gitu. Situasi keluarga yang berada yang jauh di sana di daerah 3T gitu ya. Atau situasi keluarga yang di mana dalam situasi informasi ini tidak semuanya mengerti gitu ya. Nah, saya kira inilah peran kita, peran sekolah memastikan bagaimana orang tua terutama fungsi-fungsi keluarga bisa berjalan ya, fungsi kasih sayang, kemudian fungsi ekonomi dan fungsi-fungsi lain sehingga keluarga ini memang betul-betul memahami dan mengerti bagaimana mengasuh anak secara baik sehingga keluarga kita harapkan bisa berkomunikasi secara baik kemudian membangun kelekatan dengan kedekatan yang kuat gitu ya sehingga perlindungan itu memang betul-betul bisa dilakukan oleh keluarga. Nah, tentu tidak semua keluarga mengalami perlindungan yang kuat yang pada akhirnya direbut oleh lingkungan yang tidak bertanggung jawab. Ya, kalau Bapak Ibu melihat misalnya hari ini ada sekitar 172 172.000 anak-anak kita bermain judi online dengan eh, apa dengan kisaran pergerakan uang sebanyak 293 miliar gitu ya. Nah, saya kira ini adalah lingkungan yang tidak bertanggung jawab yang pada akhirnya merebut anak-anak kita melalui pendekatan game gitu ya. Kemudian game disusupi dengan judi online yang pada akhirnya melalui top up 10.000, top up 15.000 gitu ya. Yang pada akhirnya ini di lingkungan yang tidak bertanggung jawab pada akhirnya anak-anak kita berada di sana. Nah, oleh sebab itu tentu ini harus kita kuatkan karena kalau kita jujur ya dari 24 jam waktu anak, 7 jam berada di rumah, 7 jam berada di sekolah misalnya, 7 jam berada di masyarakat ya tentu kita berharap waktu-waktu ini ada yang bertanggung jawab ya salah satunya tentu keluarga yang
yang bisa memastikan memantau ya situasi anak-anak kita. Nah, sementara tentu negara, pemerintah dan pemerintah daerah di samping berkewajiban punya kepentingan. Kepentingan terkait generasi unggul, kepentingan terkait bagaimana memastikan Indonesia emas gitu ya. Dan upaya-upaya itu terus dilakukan ya dengan memperkuat komponen sistem ini. Jadi ini ibaratnya adalah sebuah sepeda gitu ya, di mana sepeda rodanya harus lengkap, harus ada gearnya gitu ya. Dan dengan seperti itu maka komponen sistem ini bisa berjalan. Nah, di aspek lain tentu ada masyarakat ya, ada masyarakat itu ada dunia pendidikan, ada lembaga pelindungan anak atau lembaga-lembaga lain yang tentu harus berbuat ya, harus berperan gitu ya. Nah, apabila komponen sistem ini saling bergerak bersama, maka apa yang menjadi cita-cita pendidikan kita gitu ya, memastikan anak-anak yang memiliki keilmuan, kecerdasan, kemudian memiliki keterampilan seni, berdemokrasi dan seterusnya gitu ya. Saya kira ini bisa kita wujudkan apabila komponen sistem ini saling bergerak bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, di samping ada tanggung jawab, sebetulnya ada tanggung jawab anak juga gitu yang harus kita dorong gitu ya. Jadi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu anak juga bertanggung jawab gitu ya. Apa yang harus dia tanggung jawabkan? Yang pertama adalah anak kita dorong bagaimana menghormati orang tua, wali dan guru. Nah, tentu tidak boleh kita biarkan anak bagaimana cara menghormati orang tua dan guru secara baik. Tentu harus ada contoh. Harus ada kata-kata yang bisa mengarahkan anak-anak kita gitu ya. Harus dibantu, tidak dibiarkan gitu ya. Karena saya dapat kritik juga gitu ya, ya kalau kata guru kalau anak-anaknya nggak mau diarahkan ya cukup KPAI saja yang nanti mengasih nilai gitu ya, ya nggak boleh juga begitu gitu. Jadi kita bagi peran gitu ya. Nah, jadi ini mohon dibantu semua kewajiban anak ini, misalnya mencintai keluarganya, masyarakatnya, menyayangi temannya. Ini kan harus diberikan contoh karena anak itu dia tidak pendengar yang baik, dia adalah peniru ulung gitu ya. Nah, maka kita lah, orang dewasa lah, para guru lah, orang tua lah yang memberikan contoh-contoh gitu, apakah di rumah, di sekolah, di masyarakat gitu ya. Dan termasuk juga menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama itu tuh harus dibiasakan gitu ya. Bagi Muslim gitu biasakan sholat setiap hari, bagi yang Nasrani ada hari Minggu dan hari-hari lain gitu ya. Nah, saya kira ini harus pembiasaan ini harus kita dorong gitu ya, sehingga anak-anak kita seperti penanaman akhlak atau etika, dan termasuk juga di ujung sana terkait mencintai tanah air dan bangsanya ini tentu menjadi harapan kita. Jadi Bapak Ibu, kewajiban anak ini tidak boleh dibiarkan dia menjalankan sendiri, butuh dampingan kita, butuh bimbingan orang tua, butuh bimbingan guru gitu ya. Dalam kurikulum mungkin sudah diajarkan melalui nyanyi dan seterusnya. Saya kira ini adalah upaya-upaya kita untuk menanamkan nilai-nilai karakter gitu ya. Yang tentu menjadi harapan anak-anak kita menjadi anak yang hebat, anak yang kuat gitu ya, tanpa kekerasan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini situasi yang dialami pada hari ini ya, pemberitaan-pemberitaan yang tentu sangat luar biasa ya. Hampir tiap hari pemberitaan terkait isu perlindungan anak ini kita dengar ya, kita baca dan kita saksikan gitu ya. Misalnya bagaimana memastikan ya setiap sekolah harus ada psikolog yang bisa mendampingi agar tidak terjadi misalnya self harm gitu ya, atau melukai diri anak atau mengakhiri hidup anak gitu ya, yang dimana di data KPAI tahun 2023 sebanyak 40 anak dalam catatan kita mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Nah, saya kira usianya semakin belia gitu ya, usia SD misalnya di Jakarta, di salah satu SD negeri di Jakarta Selatan yang nggak mungkin tidak jauh dari TK kita ya, ada anak yang melompat dari lantai 3 gitu ya, dan ini sampai hari ini belum mendapatkan informasi apa alasan dan seterusnya gitu ya. Kemudian di tempat-tempat lain yang saya kira ini tentu harus menjadi perhatian kita gitu ya, di mana anak-anak kita tanpa berpikir panjang gitu mengambil kesimpulan, mengambil keputusan yang itu membahayakan pada dirinya dan kepada orang lain. Itulah anak-anak kita hari ini Bapak Ibu, dan oleh sebab itu mohon orang tua
mungkin anak-anak kita baik-baik saja kelihatannya, tapi setelah didalami oleh psikolog, oleh para profesinya, oh ya ternyata anak-anak kita butuh bantuan, butuh pendampingan gitu ya. Dan bahkan kita melihat hanya situasi puncak. Karena apa yang ada dalam pemberitaan ini adalah situasi puncak yang dimana situasi keluarga yang selama ini tidak tertangani secara baik gitu ya. Masih banyak keluarga kita belum terbiasa datang kepada profesi semisal psikolog atau mungkin tokoh-tokoh agama ya untuk mendiskusikan tentang terkait isu keluarga. Masih banyak keluarga-keluarga kita yang belum mengetahui ada layanan pengaduan KPAI, ada layanan pengaduan unit pemberdayaan perempuan pelindung anak misalnya di seluruh kabupaten kota, atau mungkin sekolah-sekolah yang karena sudah di Permendikbud kita itu sudah mewajibkan adanya Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan gitu. Masih banyak orang tua kita yang mungkin enggan ya untuk berkonsultasi dan berkomunikasi. Nah, saya kira Bapak Ibu, persoalan anak kalau misalnya keluarga belum mampu menyelesaikan, mohon datang kepada profesi yang ada gitu ya, bisa online maupun offline gitu ya, atau berkonsultasi kalau memang sekolah menyiapkan psikolog gitu ya, yang bisa membantu situasi-situasi anak kita. Kadangkala situasi itu tidak di sekolah ya, mungkin berada di rumah. Nah, karena sudah memuncak, rumah sudah tidak ada lagi penyelesaian secara baik ya, pada akhirnya tumpah ruah ke sekolah. Nah, tentu ini tidak kita inginkan Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu, kerjasama sekecil apapun informasi dari anak-anak kita penting kita dalami, penting kita hargai, penting kita carikan jalan keluarnya sehingga kita tidak menyesal ya. Karena banyak kasus-kasus anak itu kita seperti pemadam kebakaran. Ketika terjadi gitu ya. Nah, dan itu kan situasi keluarga yang sangat memuncak yang pada akhirnya anak yang orang yang terdekat yang paling rentan pada akhirnya menjadi korban. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini definisi kekerasan. Banyak orang bertanya sejauh mana sih batas-batas dari kekerasan gitu ya. Nah, di dalam undang-undang disebutkan bahwa kekerasan itu adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan ya, kemudian penderitaan secara fisik, kemudian psikis, seksual, atau penelantaran termasuk juga ancaman ya untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Jadi anak yang mengalami kekerasan mungkin saja hanya fisik gitu ya. Tapi ketika anak mengalami kekerasan fisik, misalnya ditonjok oleh temannya, atau mungkin kita melakukan kekerasan fisik kepada anak ya, tentu psikisnya otomatis ya, karena dia mungkin trauma gitu ya, bahkan dampak dari fisik itu bisa berakibat kematian gitu misalnya, dan apalagi misalnya ada kekerasan seksual gitu ya. Jadi masing-masing anak itu mungkin ada ketiga-tiga ini gitu ya, atau mungkin hanya satu kekerasan gitu ya, dan tentu ini akan diketahui apabila ada misalnya pemeriksaan oleh profesi gitu ya, atau kalau memang sampai ke aparat hukum ya, tentu ada visum ya yang menyatakan anak ini mengalami kekerasan gitu ya. Nah, ini batasan-batasan Bapak Ibu, dan oleh sebab itu misalnya kita hanya memarahi anak gitu ya. Nah, kalau ini dilaporkan, kemudian ada psikolog yang menyatakan anak mengalami trauma atas apa yang kita sampaikan, kita marah dan seterusnya, ini bisa dibuktikan Bapak Ibu, bisa diproses secara hukum gitu ya. Walaupun butuh waktu ya untuk memastikan seberapa dalam trauma anak kita terkait kita marah atau mungkin berkata-kata yang tidak baik dan seterusnya gitu ya. Jadi oleh sebab itu saya sering sampaikan pada guru, mohon tentu kompetensi kita ditingkatkan ya, kompetensi pedagogik ya, keilmuan, sosial ya, eh, apa eh, yang tentu harus dilatih secara terus-menerus gitu, sehingga amarah kita kepada anak itu bisa dikendalikan gitu ya. Tentu amarah ini satu kondisi situasi yang ada pada setiap kita gitu ya. Tapi tentu amarah itu bisa dikelola gitu ya. Dari kepala kemudian diturunkan ke hati kita
bahwa bagaimanapun juga anak-anak ini butuh kasih sayang, bahwa dia mungkin kita membuat jengkel ya mungkin ada sebab yang kita belum tahu apa sebabnya gitu ya. Nah, oleh sebab itu tentu ini harus dilatih ya termasuk juga guru dan orang tua apabila katakanlah ya yang namanya anak ya tentu dia apa ada hal-hal yang mungkin di hati kita gitu ya, di pikiran kita tidak baik gitu ya, tapi kita tetap melihat bagaimanapun juga dia adalah manusia yang harus kita lindungi, manusia yang harus kita berikan kasih sayang, manusia yang tentu sama haknya dengan kita ya ketika kita dimarahi oleh orang lain, memperoleh kekerasan ya tentu kita tidak bisa menerima situasi itu. Nah, Bapak Ibu, ini 4 jenis kekerasan yang dari definisi tadi ya, ada fisik, psikis, seksual, kemudian ada juga penelantaran ya secara sosial ya, terutama misalnya anak-anak yang bekerja di jalanan gitu itu sebetulnya mengalami kekerasan secara sosial. Kemudian di lingkungan pendidikan kita Bapak Ibu masih tinggi angka-angka kekerasan gitu ya. Setelah kita identifikasi ada 4 jenis biasanya kekerasan di lingkungan pendidikan, biasanya ada menjewer, ada mencubit gitu ya, ada membentak atau suara keras gitu ya. Kemudian ada juga menghina di depan temannya gitu ya. Baik itu pelakunya guru maupun pelakunya ada antar anak gitu ya. Dan bahkan usia-usia PAUD atau TK sebetulnya sudah kekerasan seperti ini sudah mulai kita dapatkan gitu ya. Dalam laporan KPAI juga terkonfirmasi gitu ya. Dan 31,8% guru pernah menjewer anak. Ini datanya ada sekitar 21.000 yang kita survei. Kemudian 49,1% teman sekelasnya pernah mencubit temannya gitu ya. Kemudian 20,7% teman lain menghina temannya juga di depan temannya. Jadi ini kekerasan-kekerasan yang baik fisik dan psikis ya yang kita potret ya di tahun 2020 terkait kajian KPAI. Nah, Bapak Ibu, eh, sebetulnya di sekolah itu lebih banyak kekerasan itu adalah perundungan gitu ya. Nah, maka tentu kita harus memahami ini gitu ya, apa itu perundungan gitu ya, sehingga kita bisa mengidentifikasi gitu ya, apa terkait kekerasan-kekerasan yang dalam bentuk perundungan itu ya. Dan oleh sebab itu, kalau kita lihat perundungan itu perbuatan yang tidak menyenangkan secara berulang gitu ya, baik fisik maupun verbal gitu ya, baik di dunia maya misalnya gitu ya, dan di mana anak ini menjadi tertekan gitu ya, ada relasi kuasa yang tidak seimbang gitu ya, dan bahkan kalau dibiarkan dia bisa dalam bentuk geng gitu ya. Hari ini saya lihat anak-anak PAUD kita kalau tidak kita awasi ya, geng ini sudah mulai terbentuk ya, walaupun dalam konteks usia anak gitu ya. Tapi ini tentu harus kita pastikan bagaimana pertemanan yang sehat gitu ya, bagaimana memastikan semua yang ada di sekolah itu adalah temannya, saudaranya. Ya, saya kira pembiasaan-pembiasaan ini harus kita dorong. Nah, sementara kekerasan seksual ini cukup banyak, ada dalam bentuk merendahkan, menghina, melecehkan, gitu, ya, menyerang tubuh, gitu ya, atau fungsi reproduksi seseorang, dan termasuk juga relasi kuasa, ya, ketimpangan gender, gitu ya, dan yang berakibat penderitaan fisik ya atau psikis ya, dan termasuk juga mengganggu kesehatan reproduksi anak-anak kita dan bahkan mungkin hilangnya fungsi-fungsi reproduksi anak gitu ya. Nah, saya kira dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, apabila pelakunya adalah orang terdekat terkait kekerasan seksual ini, ada penambahan sepertiga gitu ya. Jadi kalau ancaman pidananya 5 tahun, maka ada pemberatan sepertiga dari ancaman asalnya. Nah, orang terdekat itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada guru, ada aparat hukum, ada seperti kami KPAI gitu ya, ada orang tua, ada pengasuh gitu ya. Jadi kalau menjadi pelaku maka ditambah sepertiga dari ancaman hukumannya. Nah, kemudian di sisi lain ada isu diskriminasi dan intoleransi yang saya kira terutama di daerah-daerah kota ini harus menjadi kewaspadaan kita gitu ya. Lembaga pendidikan tentu merupakan layanan publik yang semua anak harus bisa mengakses gitu ya, berbagai macam agama dan etnis dan daerah ya kita berharap bisa mengakses gitu ya, sehingga
isu-isu terkait diskriminasi dan intoleransi ini bisa kita tekan gitu ya, bisa kita kelola dan pada akhirnya memunculkan lingkungan yang positif, lingkungan yang mendukung untuk tumbuh kembang anak kita, sehingga kita berharap tentu anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang kuat dan anak yang hebat gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, ini apa terkait detailnya ya, apa bully ya, mungkin nanti bisa Bapak Ibu baca ya, karena nanti kita lebih banyak diskusi. Kemudian ini munculnya perilaku bully ya kalau di dalam konteks pendidikan gitu ya. Biasanya dulu dia korban gitu ya, lalu karena tidak terselesaikan, korban ini pada akhirnya jadi pelaku gitu ya. Kemudian dulu mungkin ada dendam yang tidak terselesaikan gitu ya, ada atau menunjukkan kekuasaan bahwa saya adalah TKA, TKB dan seterusnya gitu ya. Tapi karena kita tidak mengetahui, pada akhirnya anak-anak kita menjadi pelaku ya dari situasi kekerasan itu. Kemudian ini dampaknya, kalau dampak kekerasan ya tentu secara fisik dan psikis itu akan terlihat nyata gitu ya. Secara fisik akan keterlihatan gitu ya. Apalagi ada pukulan yang kuat gitu itu akan terlihat dengan periode waktu tertentu gitu ya. Secara psikis tentu ada perubahan-perubahan perilaku anak kita yang mungkin biasanya bisa tidur nyenyak gitu, tapi kenapa dia mengigau, kenapa dia nggak bisa tidur nyenyak, atau mungkin ada tanda-tanda lain gitu ya. Kalau kita lihat misalnya kasus daycare yang di Depok gitu ya, atau di Pekanbaru gitu ya, sebetulnya orang tua sudah curiga gitu ya. Namun kecurigaan ini butuh waktu 1 bulan, dan itu pun laporan dari pengasuhnya gitu ya, bahwa anak ini mengalami kekerasan gitu ya. Padahal orang tua ketika anak mengalami kekerasan di hari itu sudah membawa anak ini ke dokter gitu ya. Nah, dokter juga menyampaikan bahwa lebam di punggung itu bukan disebabkan demam gitu ya, tapi ada benda lain yang anak ini mengalami kekerasan. Nah, saya kira Bapak Ibu mohon ya, terutama anak-anak PAUD atau TK kita, anak-anak kita harus dipastikan fisik dan psikisnya ini tidak ada perubahan yang mencurigakan kita ya. Kalau ada hal yang mencurigakan, saya kira perlu didalami, perlu dilakukan asesmen ya terkait perubahan-perubahan itu. Kemudian kepercayaan dirinya tentu akan merosot dan bahkan dia malas datang ke sekolah gitu ya, merasa trauma, kemudian bisa mengasingkan diri gitu ya, kemudian tidak mau berteman dengan temannya gitu ya. Dan bahkan dalam jangka waktu panjang ya tentu bisa mengalami gangguan kejiwaan dan bisa mengakhiri hidup gitu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, dampak kekerasan terutama perundungan ini ya terutama di sekolah, saya kira harus kita mitigasi dan kita cegah, dan terutama tentu bagaimana menemukan kenali dari situasi kekerasan itu. Kemudian apa upaya yang harus kita lakukan? Tentu di tingkat orang tua atau keluarga, satu bagaimana membangun komunikasi dengan anak dan orang tua ya secara baik. Kemudian menyiapkan anak untuk menghadapi bahwa kekerasan atau perundungan itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun gitu ya, termasuk juga anak itu sendiri. Kemudian memberikan pengertian gitu ya, kepada anak-anak kita gitu bahwa bagaimana mencegah gitu ya, misalnya berkomunikasi dengan guru pembimbing atau mungkin berkomunikasi dengan orang tua gitu ya, kemudian diselesaikan secara baik gitu ya, sehingga anak-anak kita bisa membangun relasi pertemanan secara sehat. Nah, kemudian sosialisasi seperti ini terus kita tingkatkan, dan advokasi bagaimana misalnya keterlibatan orang tua, bapak ibu gitu ya. Karena selama ini biasanya sesi parenting atau sosialisasi sekolah itu lebih banyak ibu-ibu yang hadir gitu ya. Padahal bapak-bapak sangat penting juga gitu ya. Karena kasih sayang bapak, kemudian peran bapak, karakter bapak ya tentu tidak bisa digantikan oleh ibu gitu ya. Jadi saling melengkapi, dan sehingga seperti itu anak tumbuh dan berkembang secara baik. Kemudian jika terjadi kekerasan ya tentu melaporkan kepada pihak sekolah. Jika ini terkait tindak pidana hukum ya tentu bisa diproses di kepolisian.
Kemudian tentu bagaimana memastikan ya pendisiplinan itu tidak merendahkan anak. Maka dalam sesi kita sebetulnya ada namanya disiplin positif yang pelatihan bagi guru-guru gitu ya, sehingga bisa membedakan mana pendisiplinan dan mana itu kekerasan gitu ya. Jadi dua entitas ini sangat berbeda. Pendisiplinan tentu ada nilai-nilai edukatif gitu ya, sementara hukuman itu adalah pembalasan dan bahkan cenderung merendahkan martabat anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, ini upaya yang bisa dilakukan oleh anak ya apabila mengalami kekerasan baik sebagai korban maupun sebagai pelaku gitu ya. Bagaimana misalnya mengembangkan budaya atau relasi pertemanan yang positif di lingkungan sekolah ya. Saya kira ini butuh dibantu oleh guru, butuh dibantu oleh orang tua gitu ya. Dipastikan keluarga situasi pengasuhannya berjalan secara baik sehingga ketika di sekolah ada saling menguatkan gitu ya. Jangan sampai nanti sekolah sudah menanamkan nilai-nilai karakter yang sangat luar biasa, tapi di rumah menjadi runtuh nilai-nilai karakter yang ditanamkan oleh sekolah karena situasi keluarga yang saya sampaikan tadi sangat beragam. Kemudian saling mendukung satu sama lain, kemudian merangkul temannya gitu ya, ikut membuat penegakan aturan di sekolah gitu ya. Kemudian termasuk juga bagaimana mendorong anak-anak kita yang mungkin sebagai pelopor dan pelapor anti bully gitu, stop bully gitu ya. Saya kira di nyanyian TK itu disebutkan gitu ya, bagaimana apa antar teman saling menyayangi gitu ya, antar teman tidak boleh memusuhi. Saya kira nyanyian-nyanyian ini sudah dipraktekkan di sekolah kita gitu ya. Kemudian bagaimana memahami perbedaan antar individu, antar anak-anak kita gitu ya. Jangan sampai nanti anak kita berseteru, orang tua juga ikut berseteru ya. Jadi saya berharap orang tua bisa menyelesaikan secara baik, mendinginkan situasi, tidak memprovokasi gitu ya. Sehingga lingkungan pendidikan kita tetap lingkungan yang bisa mendukung dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan anak yang dihadapi. Nah, Bapak Ibu, sementara di satuan pendidikan, upaya yang bisa dilakukan tentu terus menyampaikan ada layanan aduan, karena di Permendikbud 46 tahun 2023 itu sudah mewajibkan adanya tim PPK ya. Saya belum tahu di TK Twinkle ini sudah ada apa belum, nanti Ibu Kepala yang menjelaskan gitu ya. Sehingga nanti tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ini bisa setiap saat dan setiap hari untuk membangun inovasi, membuat WhatsApp group atau mungkin tempelan-tempelan yang memastikan tidak boleh ada satupun kekerasan gitu ya, siapapun itu, baik itu di tingkat anak-anak maupun di keluarga dan termasuk juga guru. Kemudian memberikan bantuan bagi siswa kita kalau mengalami kekerasan gitu ya. Kemudian tentu kita terus memberikan keteladanan, jangan sampai kita menjadi pelaku kekerasan gitu ya. Karena kita temukan juga gitu ya, seharusnya tempat ini adalah tempat yang aman, tempat ini adalah tempat yang baik bagi anak, tapi ternyata menjadi pelaku gitu ya. Misalnya ada salah satu kasus di mana pelakunya adalah oknum kepolisian ya di Bangka Belitung gitu ya, di mana anak-anak mengalami kekerasan di panti asuhan lalu dia melapor ke polsek tertentu gitu ya. Di sana dia mengalami kekerasan gitu ya. Jadi seharusnya tempat itu adalah tempat yang aman, tapi justru tempat yang tidak nyaman bagi anak-anak kita gitu ya. Kemudian tetap kerjasama terus dibangun ya dalam kalau memang TK Twinkle sudah merupakan sekolah ramah anak ya, tentu tiga pilar ya harus dibangun, ada orang tua, ada siswa, ada sekolah gitu ya, terus dikuatkan gitu ya. Kemudian termasuk juga kebijakan anti perundungan gitu ya, sehingga tata tertib gitu ya, atau mungkin budaya-budaya yang dibangun di sekolah gitu itu memang betul-betul berorientasi tidak boleh satupun baik itu guru, pengelola, termasuk juga orang tua dan anak ya, termasuk juga alumni dan seterusnya harus mendukung bagaimana lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang bersih, lingkungan yang betul-betul yang bisa mendukung tumbuh kembang anak kita. Nah, Bapak Ibu, di upaya masyarakat tetap kita dorong kepedulian ya, karena sekolah berada di tengah masyarakat gitu ya. Tentu
bagaimana lingkungan masyarakat juga mendukung, dan termasuk juga misalnya kalau ada lingkungan sekolah, ada warung gitu ya, ada jualan-jualan yang memfasilitasi anak-anak kita, ya tentu harus dipastikan bagaimana mendukung tumbuh kembangnya gitu ya, dan termasuk juga misalnya yang terbaru gitu ya, di mana sekitar 200 sekolah gitu ya, 200 meter dari sekolah tidak ada boleh penjualan rokok gitu misalnya gitu ya, tidak boleh ada iklan rokok gitu ya, yang saya kira ini bisa membahayakan tumbuh kembang anak kita gitu ya. Mereka melihat iklan rokok gitu ya, melihat iklan-iklan yang menyesatkan ya, sehingga anak-anak kita pada akhirnya menjadi perokok pemula dan seterusnya gitu ya. Nah, ini saya kira terus didorong peran-peran ini di lingkungan pendidikan kita gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya kira itu Bu Deborah. Nanti ini bisa di slide ini cukup panjang gitu ya. Nah, terakhir saya kira eh, jika nanti eh, Bapak Ibu apa eh, ingin melapor gitu ya, harus melapor kemana gitu ya. Ini ada pusat aduan kita, ada pusat aduan yang di KPAI juga, gitu. Kemudian ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak gitu ya. Kemudian ada juga milik masyarakat ya. Ini ada di ya ini ada P2 TP2A gitu ya. Nah, saya kira ada SAPA 129, ini bisa hotline service yang dimiliki oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak yang bisa diakses gitu ya. Kemudian kalau terkait pembelajaran keluarga ya, karena kan banyak keluarga-keluarga yang baru yang belum siap berkeluarga tapi sudah punya anak, maka bisa diakses ke Puspaga. Puspaga ini dibentuk oleh pemerintah kabupaten kota, dan di sana disiapkan psikolog ya, untuk untuk memastikan bagaimana fungsi-fungsi orang tua bisa berjalan secara baik gitu ya. Saya kira itu, Bu Deborah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak Bapak atas pemaparannya. Sangat informatif dan juga membuka wawasan supaya kami lebih dalam mengenai cara-cara yang efektif untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Mungkin kalau boleh kita eh, masuk ke sesi tanya jawab, Pak. Apakah berkenan? Mungkin Ya, ya ya, silakan, mungkin Bu. kami bataskan dua pertanyaan aja untuk mungkin Bapak Ibu mau tulis di kolom komentar boleh atau mungkin bisa raise hand, nanti kami akan membuka mikrofonnya. Jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silahkan. Iya, mungkin kayaknya belum sudah cukup jelas kayaknya Pak, berarti Pak untuk pemaparannya. Atau Karena ibu-ibunya lagi ada aktivitas lain gitu ya. iya kayaknya sembari pada kerja sih Pak. Jadi Ya, makanya jika ya, memang tidak ada pertanyaan, mungkin kalau begitu dari saya boleh ya Pak, ada sedikit ya. Silakan, pertanyaan. silakan, Bu Deborah. Kalau dari Bapak, apakah ada pendekatan tertentu nih Pak yang direkomendasikan bagi orang tua atau kami pendidik supaya mereka tuh anak-anak tuh bisa mengenali tanda-tanda kekerasan gitu dan mereka jadi merasa nyaman untuk melaporkan ke orang tua, ke guru atau ke lingkungan sekitar karena kan untuk mengajarkan itu ke anak-anak bukan hal yang mudah ya Pak karena kan mereka bisa takut, bisa cemas. Nah, apakah ada pendekatan tertentu atau cara yang efektif untuk mengajarkan kepada anak-anak nih gimana sih untuk mencegah hal-hal atau mengenali tanda-tanda kekerasan, Pak? Ya, betulnya kalau di tingkat TK kan ada nyanyiannya, Bu Deborah ya. Eh, Misalnya mana tubuh yang tidak boleh disentuh gitu. Itu kan ada nyanyiannya. Saya kira Bu Deborah itu sangat pintar untuk menyanyi itu gitu ya. Kemudian yang kedua ada juga misalnya terkait perundungan gitu ya. Kan ada juga nyanyian terkait
apa semua kita adalah teman gitu ya, saling menyayangi gitu ya. Nah, saya kira pendekatan ini bisa dilakukan ke anak-anak kita ya, karena eh, sebetulnya anak-anak ini kan media pembelajarannya cukup banyak ya. Salah satunya melalui media nyanyian gitu, yang mungkin ada anak-anak kita yang karakter suka dengan nyanyian gitu ya, kemudian karakter visual atau non visual gitu ya. Nah, saya kira pendekatan ini tetap kita dorong gitu ya. Di samping juga orang tua juga melakukan hal yang sama gitu ya. Artinya di tingkat keluarga harus dipastikan gitu ya, ketika menyebut organ-organ tubuh anak kita itu harus jelas gitu ya. Ada, mohon maaf, ada penis, vagina gitu ya, payudara dan seterusnya. Ini harus jelas gitu ya. Sehingga organ-organ tubuh ini tidak boleh dipegang gitu ya oleh siapapun kecuali dalam kondisi tertentu. Misalnya ketika anak sakit gitu ya, ada dokter, dan itu pun harus seizin orang tua gitu ya. Atau mungkin ketika orang tua memandikan anak gitu ya. Jadi hal-hal ini harus dibangun gitu ya. Di tingkat keluarga juga dibangun, edukasinya di sekolah saya kira itu sudah terbiasa gitu ya. Jadi anak-anak kita mulai dari usia dini ini memang betul-betul dia mengerti dan memiliki mekanisme pertahanan diri gitu ya, dan dia memahami gitu ya. Dan kalau ini terus dilatih, terus disampaikan, maka dia akan terjadi gerakan refleks ya ketika ada seseorang yang katakanlah berupaya untuk melakukan tindak kekerasan tersebut gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Bu Deborah, saya kira di sekolah-sekolah kita penting yang tempelan-tempelan dalam bentuk karikatur atau anime gitu ya, yang menginformasikan terkait stop kekerasan gitu ya, atau mungkin kalau memperoleh kekerasan harus melapor kemana, harus ngomong dengan siapa. Nah, saya kira kan ini kan harus kita tempel di ruang kelasnya atau mungkin pas gerbang masuk gitu ya. Atau mungkin ada nomor yang bisa dikelola gitu ya, sehingga informasi dari orang tua ini bisa kita tidak lanjuti gitu ya. Jadi kerjasama ini perlu dibangun, saya kira dengan teknologi informasi hari ini tentu kita dimudahkan gitu ya untuk mengidentifikasi kekerasan itu, apakah anak mengalami kekerasan fisik atau sih. Kalau fisik mungkin bisa terlihat gitu ya, merasa sakit gitu ya, atau mungkin ada memar gitu ya, atau mungkin ada luka gitu ya. Tapi yang psikis ini kan butuh psikolog ya. Nah, saya kira ini butuh waktu, walaupun sebetulnya di anak kita itu mungkin ada perubahan gitu ya. Yang awalnya dia ceria kok bisa dia menyendiri gitu ya. Awalnya dia mau berteman dengan anak B gitu ya, kok dia tidak mau. Nah, saya kira eh, eh, kejelian seorang guru harus melihat situasi tumbuh kembang. Karena anak kita ini kan ketika berada di sekolah dia apa anak yang unik masing-masing keluarga gitu ya. Jadi tentu tidak boleh kita samakan ya. Tentu, nah oleh sebab itu saya berharap sekolah punya informasi riwayat pengasuhan anak di keluarga. Jadi ini penting gitu ya, sehingga kita mengetahui gitu ya bagaimana situasi keluarga, baik itu kelekatannya, komunikasinya gitu ya, dan termasuk juga mungkin keluhan-keluhan keluarga yang mungkin sekolah bisa bantu ya untuk menyelesaikan. Maka di periode emas di PAUD ini saya kira kerjasama keluarga ini kita berharap terjalin secara baik gitu ya. Tidak boleh hanya orang tua sudah kami serahkan aja anak kami ke Ibu Deborah, udah kami nggak tahu apa, pokoknya kami tidak ingin tahu apapun yang terjadi, ya nggak boleh juga gitu ya. Jadi keluarga juga tetap berkomunikasi dengan guru, dengan sekolah gitu ya. Sehingga hambatan-hambatan yang dihadapi oleh anak-anak kita ini kan bisa diselesaikan gitu ya. Dan saya kira sekolah di pasca pandemi ini ya tentu harus terbuka gitu ya. Dulu kita melihat bahwa perundungan atau kekerasan itu adalah aib gitu ya. Tapi hari ini kita diskusikan gitu ya. Hari ini tidak aib. Ini adalah hak anak selaku manusia yang punya hak untuk tidak memperoleh kekerasan baik fisik, psikis dan seksual gitu ya. Maka ini penting ya kita lindungi, kita cegah ya, dengan ada upaya dari sekolah, ada upaya dari kita, dan ada upaya dari masyarakat gitu ya. Nah, yang ketiga
tentu saya menyarankan gitu ya, tentu harus ada screening setiap saat oleh anak-anak kita, baik screening terkait kesehatan atau terkait situasi tumbuh kembangnya gitu ya. Nah, saya kira di Undang-Undang Kesehatan kita sudah memandatkan itu gitu ya terkait screening gitu ya. Dan ini bisa bekerja sama juga dengan puskesmas ya yang terdekat gitu ya terkait situasi kesehatan anak-anak kita gitu ya. Sehingga kita mengetahui betul gitu ya bahwa mungkin setahun yang lalu gitu ya situasinya seperti ini, tapi karena screening ini ada informasi lain gitu ya. Ini tentu merupakan data kualitatif yang empirik yang bisa kita bantu anak-anak kita apakah bermasalah di tumbuh kembangnya atau mungkin ada aspek lain gitu ya. Sehingga layanan-layanan ini betul-betul bisa bisa maksimal gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, eh, memang di usia PAUD gitu ya, saya kira kalau dialog itu sudah terbangun secara baik gitu ya, dan setiap saat kita mendiskusikan bahwa kekerasan, misalnya verbal gitu ya, dalam bentuk candaan yang itu tidak disenangi oleh anak, ya saya kira ini harus dilakukan perubahan gitu ya. Mungkin selama ini kita menganggap itu candaan biasa gitu ya. Tapi setelah kita bertanya kepada anak, candaan itu sesuatu yang melukai dirinya gitu ya. Nah, saya kira ini merupakan kekerasan gitu ya dalam bentuk perundungan gitu ya. Nah, saya kira budaya-budaya ini tentu kita latih ya komunikasi yang positif, komunikasi yang mendukung tumbuh kembang anak kita gitu ya. Dan saya kira keluarga harus ya karena kan hari ini kan keluarga kita ini kan situasi pengasuhan yang saya sampaikan tadi hanya melihat bagaimana ayah dan ibu masa lalu mengasuh anak gitu ya. Mungkin tidak salah ya, toh kita produknya gitu ya. Tapi nampaknya tidak cukup sekedar itu, perlu membaca, perlu latihan-latihan sehingga keluarga siap dan selaku ayah, selaku ibu gitu ya, betul-betul mendukung secara kuat, secara penuh gitu ya. Terkait tumbuh kembang anak kita dan termasuk juga ketika dia berada di lembaga pendidikan gitu ya. Jadi Bapak Ibu apa ini tentu adalah upaya kita dan saya berharap dengan adanya komunikasi, dengan adanya teknologi yang terus berkembang gitu ya, ini juga membantu anak-anak kita untuk bisa memastikan bagaimana periode emas ini ya, usia 0 sampai 7 tahun ini saya kira periode emas dan itu berada di TK gitu ya, salah satu uh, pendorong untuk itu gitu ya. Maka eh, saya berharap tentu eh, informasi-informasi yang ada pada anak kita yang bisa membantu tumbuh kembangnya tentu dikomunikasikan secara baik gitu. Mungkin itu Bu Deborah, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau satu pertanyaan lagi boleh, Pak? Ini ada satu pertanyaan Ya, menarik silakan dari Bu Deborah. orang tua, Bapak Vincent, orang tua dari Devdan, ingin menanyakan perihal persiapan anak di lingkungan sekolah atau masyarakat dalam hal bullying atau kekerasan. Bagaimana menurut Bapak tentang tentang penanaman bela diri, maaf, untuk mempersiapkan ini? Ya, yang pertama apapun yang kita dorong anak untuk beraktivitas gitu ya, tentu ini adalah harus didialogkan gitu ya. Mungkin menurut pertimbangan orang dewasa, anak masuk bela diri, pencak silat atau apapun jenisnya gitu, itu hal yang baik gitu ya. Tapi kadangkala anak tidak suka dengan itu gitu ya. Nah, jadi ini kunci gitu ya. Jadi jangan sampai anak kita itu ketika kita berdialog, nak mau nggak untuk ikut ini gitu ya, tentu dijelaskan ya bahwa dengan ikut bela diri ya tentu badan menjadi sehat, menjadi kuat gitu ya. Kemudian ketika ada orang yang katakanlah melakukan kekerasan ya dia bisa mempertahankan diri dan seterusnya dan itu harus dijelaskan. Nah, lalu bagaimana respon anak? Apakah dia tertarik atau tidak gitu ya? Karena jangan sampai nanti sama dengan eh, ketika mendorong anak ke sekolah tertentu gitu ya. Itu yang lebih kuat orang tuanya ya. Pada akhirnya orang tua yang sekolah gitu. Nah, ini harus dipastikan bahwa hobi atau apapun itu tetap didialogkan dengan anak, kemudian ditawarkan gitu ya. Yang saya kira yang namanya olahraga ya tentu salah satu membangun tumbuh kembangnya gitu ya, yang
yang bisa bernilai positif ya, baik terhadap dirinya ya, terkait tumbuh kembangnya dan termasuk juga masa depannya gitu ya. Jadi saya kira tidak ada masalah Pak. Ya, tapi tadi tetap dikomunikasikan dengan anak apakah kegiatan ini menyenangkan baginya gitu ya. Apakah tempat dia berolahraga ini sudahkah ramah ya, karena saya melihat ada juga aduan ke kita gitu ya, pelatih bela diri gitu ya, eh, eh, apa eh, secara fisik melatih, tapi ketika dia bahasa kepada anak-anak itu mengeluarkan list sejumlah kebun binatang gitu, mohon maaf gitu ya. Jadi banyak juga pelatih olahraga terutama bela diri itu kadangkala identik dengan tidak ramah kepada anak gitu ya. Nah, ini menjadi temuan kita gitu ya, ada laporan kepada kita bahasa-bahasanya itu tidak ramah pada anak. Padahal bela diri itu sebetulnya positif gitu ya. Ketangkasan fisik itu penting gitu ya. Tapi tidak relate dengan komunikasinya gitu ya, dengan pelatihnya gitu ya. Nah, saya kira ini harus dilihat juga Bapak Ibu, terkait cabang olahraga tersebut gitu ya. Pelatihnya seperti apa, recordnya ini penting gitu. Jangan sampai kita ingin menanamkan karakter ya, karena di dalam bela diri itu di samping fisik itu ada penanaman karakter juga gitu ya. Bagaimana misalnya dia bisa membela temannya satu saat gitu ya, kepada hal yang baik dan seterusnya. Begitu itu, Bu Deborah. Baik, terima kasih banyak Pak. Dan terima kasih juga untuk Bapak Vincent untuk pertanyaannya. Mungkin kami akhiri dulu untuk sesi tanya jawabnya karena waktu kami juga terbatas. Jadi mungkin mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Namun apakah boleh tadi presentasi yang tadi di-share ke orang tua Pak atau ke saya, nanti Silakan, akan saya. Ya, silakan mungkin Bu akan Deborah. Ya, menjadi silakan. informasi tambahan Ya, ya, bagi orang tua. silakan. Kami sangat berterima kasih Ya, kepada Bapak Jasra yang kasih Bapak Ibu terhormat semua, atas sukses ilmu dan selalu. wawasan yang telah Titip anak-anak dibagikan. kita menjadi tumbuh kembang secara baik, Ibu Kepala dan tim gitu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Bapak, maaf izin boleh dokumentasi dulu Pak, sebentar kita Oh, mau ya, ya, foto. silakan. Silakan. Mungkin Bapak Ibu boleh buka kamera sebentar, kita mau izin dokumentasi uh, buat dokumentasi sekolah. Ya, oke. Sudah siap? Siap Pak, izin ya Pak. Ya, silakan. Silakan. Baik, oke ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi boleh. Satu, dua, tiga. Terima kasih Bapak Baik, terima Jasra. kasih Terima kasih yang Bapak Ibu terhormat semua. orang tua Sukses selalu. murid. Kami akhiri. Selamat Iya. pagi. Oke.